Tetangganya ngomong, "Syuf, Imamuna Syafi'i satu sholat lain." Lihat imam kita, Imam Syafi'i mau sholat malam. Beliau diomongin begitu, nggak jadi sholat malam Imam Syafi'i. Beliau kembali tidur ke kamarnya. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم طلع البدر علينا
للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل على سيدنا محمد يمين yang katanya yamin bersama طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد فضيلة المحترمين segenap hadirin wal hadirat rahimakumullah. Terkhusus dan teristimewa kepada yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita cintai segenap para ulama warasatul anbiya, para kiai, para guru, para asatidz wal ustadzat, para zu'ama, para hujjaj. Terlebih-lebih yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita cintai Al-Mukarram Muhtaram Ustadz Mahmud Al-Mahbubi, Ustadz Haji Ahmad Khutari, Ustadz Haji Abdul Syakur, Ustadz Hasan Sahih, Ustadz Ridwan, juga Ketua RW 03, Bapak RT 02, Ketua RT 04, Ketua RT 01, dan keluarga besar Majelis Irama, juga keluarga besar Majelis Forisba. Yang saya banggakan segenap generasi muda, santriawan, santriawati, pemuda-pemudi, remajawan, remajawati, ABG-wan, ABG-wati, jomblowan, jomblowati, anak perawan kudu hati-hati. Malam hari ini alhamdulillah wasilah Al-Mukarram saya punya saudara seperjuangan Ustadz Hasan, saya diundang kemari untuk sama-sama dengan Forisba dan Irama memperingati Isra wal Mi'rajnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini sama-sama kita hadir dalam rangka ingin terus ikhtiar agar tambahnya usia kita, tambah dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat hari ini, zaman sekarang ini sudah zaman yang kebolak-balik. Inilah zaman yang tuntunan udah pada jadi tontonan, sementara tontonan pada jadi tuntunan. Betul-betul? Kira-kira zaman sekarang orang ngaji sama nonton sinetron bertahan mana? Kalau jujur emang bertahan sinetron, Ikatan Cinta urusannya. Agar rampung-rampung, bersambung. Betul-betul? Hari ini maaf ngaji sama dangdut ramean mana? Kalau mau jujur ramean dangdut di mana-mana juga. Kalau ada dangdut salonnya 22, mic-nya 19 nyala semua. Tapi kalau ngaji salon cukup 2 mic aktif itu juga storing mulu. Betul-betul? Itu nasibnya kalau ngaji mah. Tapi kalau hari ini nih kita ngaji mic-nya gede-gede rumahnya mana ya? Kita doain dah. Di samping nyumbang panitianya, tukang soundnya saya doain. Mudah-mudahan masuk surga. Bila perlu sama son-sonnya. Sebagai saksi maksudnya. Kalau hari ini kita sama-sama duduk ngaji, ini adalah satu kelebihan, satu fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Hadir Habib Hafidh, hadir guru kita Ustadz Mahmud, hadir tokoh-tokoh kita. Luar biasa di malam. Semoga selepas dari peringatan ini kita berubah semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Karena kita ini orang awam. Saya awam, banyak salah, banyak dosa. Orang awam itu ibadahnya kagak seberapa, maksiatnya kebangetan banyak. Itu orang awam.
Saya yakin ini yang kumpul orang tukang sembahyang semuanya. Amin. Coba lihat bagaimana kita pada sembahyang. Kadang-kadang kita sholat, hatinya udah khusyuk bener, rakaatnya lupa. 2 apa 3 ini ya. 2 apa 3 ini. Betul-betul. Orang awam nggak ngapa-ngapa. Yang penting masih sembahyang. Makanya sholat paling bagus tuh jamaah. Besok di sebentar ke Ramadan, jangankan sholat fardu, tarawih itu sholat sunnah, tapi dituntunin jamaah. Sebab memang Ramadan ini bulan paling ideal. Sholat paling bagus jamaah. Kenapa? Karena jamaah di samping paling bagus fadilahnya, jamaah juga paling gampang sholat jamaah. Sebab nggak usah puyeng-puyeng mikir rakaat. Jadi datang ke musola fardu ya. Sampai kemarin takbir sunnah. Allahu Akbar. Artinya pasrah. Sudah imam dah. Berapa usahanya. Lancar sembahyang. Kalau kita sholat sendiri kan kacau urusannya. Maka dalam kesempatan singkat sederhana malam ini ingin saya sampaikan satu renungan yang pernah ditulis oleh Syekh Nawawi Ibn Umar Ibn Arabi Al-Bantani. Beliau menukil apa yang pernah disabdakan, apa yang pernah diwasiatkan oleh Imam Ali karramallahu wajhah. Saudara bisa buka ini dalam kitab Nasaihul Ibad bab Sudasi. Bab Khumasi. Apa kata beliau? Bismillahirrahmanirrahim. Laula khamsu khisalin lasara an-nasu kulluhum salihin. Kalau saja bukan karena 5 penyakit, maka semua manusia pasti jadi orang-orang saleh. Semua perempuan pasti jadi orang-orang saleh. Cuman karena gara-gara 5 penyakit inilah laki-laki sulit jadi saleh, perempuan sulit jadi salehah. Amalan hari ini dalam peringatan Isra wal Mi'rajnya Rasulullah ingin saya sampaikan apa yang menjadi kendala sehingga laki-laki sulit jadi saleh, perempuan sulit jadi salehah. Apalagi orang sekarang pergaulan bebas kayak begini. Saya pernah mau ceramah karena dekat saya pakai motor saya motor bebek. Di saya anak muda pakai motor gede, rumahnya Tiger gede, model baru itu. Itu Tiger luar biasa tuh, bocah boncengin perempuan. Joknya miring begitu kan modelnya. Itu perempuan yang bloknya percis, monyet yang blok di buun. Saking rapatnya. Tuh bocah sekarang kan karena malunya. Betul-betul. Iya, kalau cuma begitu doang, lah jalan macet, jalan Sawangan. Nyampe begitu macet hari Sabtu, hari Minggu luar biasa tuh jalan macet, jet stuck berhenti. Itu bocah depan saya pisan, saya di belakangnya. Mana saya udah siap pakai baju ceramah lagi ya. Itu bocah masya Allah tabarakallah, kaosnya ke atas, celananya ke bawah. Underwearnya kelihatan warnanya pink, tulisannya Hello Kitty umpamanya. Ini kan luar biasa. Depan saya pisan macet keadaan. Saya melek maksiat, merem entar nabrak. Begitu jalan musik kelewat saudara. Nih hati-hati. Zaman sekarang luar biasa. Kenapa laki-laki sulit jadi saleh, perempuan sulit jadi salehah? Jawabannya ternyata 5. Kendala kita sulit jadi saleh-salehah yang pertama, al-qana'atu bil jahli. Karena kenapa orang sulit saleh-salehah? Karena dia menerima kebodohan terus-menerus. Al-qana'atu bil jahli, menerima kebodohan terus-menerus. Jadi kalau ada orang tambah usia, nggak tambah pengetahuan agamanya, tambah usia, nggak tambah itu ilmunya, maka hati-hati, ini kendala jadi orang saleh. Maka jawaban untuk jadi orang saleh yang pertama, rajin dulu di majelis taklim.
Hati-hati, ngaji itu bukan barang gampang. Nggak gampang orang ngaji. Sebab orang ngaji ini, hati-hati saudara, ini karena melibatkan selera. Coba kalau ada orang ceramah, lurus baik, dari A sampai Z, neraka, 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 yang diterangin begitu lurus baik romanya mah. Saya yakin baru juga 10 menit itu pantat sudah berpanas baik romanya mah. Ganti duduk segala rupa, ntar bersila kaki kanan di atas, pegel, ganti kaki kiri di atas, pegel, gelonjoran, udah bosan, miring kanan, miring kiri, nguap 13 kali, hatinya ngomong begini, ya romanya lama ini lama. Betul? Itu kalau ngaji, tapi kalau nonton dangdut ada gak lu? Nggak ada sama sekali. Padahal kadang-kadang afan. Dangdut tuh kadang suka nggak nyambung sebenarnya. Tapi nggak ada yang komplain. Mohon maaf, orang hajatan, nikahin bocah, nikahin anak hari Sabtu sore, Minggu malam Minggu nangkap dangdut. Luar biasa. Lagunya kagak nyambung tapi nggak ada yang komplain. MC-nya naik ke panggung, ngucapin salam sama, ngaji juga salam, dangdut juga salam, irama aja beda. Kalau ngaji kan namanya mah MC-nya cakep, yang ceramah bagus, maksudnya salamnya bagus-bagus, yang sambutan juga cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu MC pengajian. MC dangdut juga pakai salam, cuman kagak fase begitu. Panjang pendek juga tahu kemana. Kalau MC dangdut pakainya H. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan ya. MC dangdut itu. Jadi saya hafal sampai sering kondangan. Begitu ramanya. Lagu yang pertama spesial buat mempelai berdua. Inilah lagu yang pertama, Kegagalan Cinta. Kacau tuh lagu. Itu bocah baru nikah, lagunya Kegagalan Cinta. Nggak ada yang komen. Hatta yang hajatan yang membayar tuh dangdut mahal-mahal, kagak nyambung tuh lagunya. Nggak komen. Kita yang kondangan rumahnya mikir begini, ini malah lagu pertama kali pulang kepikiran kali ini, baru lagu kedua cakep kah, MC naik lagi, hijau-hijau daun rambutan, baju hijau jadi rebutan, padahal yang pakai baju hijau malam itu nenek-nenek. Lagu yang kedua masih buat kembali berdua, inilah dia lagu yang kedua, Bercerai Muda. Makin parah tuh lagu. Ada yang komplain? Nggak ada yang komplain. Lagu yang ketiga Manggul. Udah nggak ada yang jadi doa. Tapi kenapa kadang-kadang orang betah dangdut? Karena gampang dinikmati. Kalau ngaji itu pakainya hati. Kalau hiburan pakainya nafsu, itu bedanya. Maka saudara, al-qana'atu bil jahli. Kalau ada orang terus-menerus menerima kebodohan, nggak mau ngaji sama sekali, jangankan orang awam, ustaz, ulama, kiai berhenti ngaji, sombong saudara. Betul? Ini hati-hati, ngaji nggak ada berhentinya. Orang yang terus-terusan ngaji, ini insya Allah soleh dan soleh hadir ada gampang. Amin ya Rabbal alamin. Makanya saya bangga irama dengan Foresba malam ini ngadani Isra Mi'raj. Semoga ini jadi generasi soleh dan soleha. Amin ya Rabbal alamin. Kalau ngaji nunggu dipanggil-panggil ngaji mah. Ini kadang-kadang kalau ngaji rutin ukurannya, maaf para ustadz, para kiai paham. Kalau ngaji rutin, masya Allah, tabarakallah, diumum-umumin. Saudara-saudara, marilah kita berbondong-bondong mendatangi musola kita. Di ngaji rutin biasanya begitu semuanya. Kalau berbondong-bondong, kudunya ratusan orang. Berbondong-bondong 3 orang. 3 orang hadir, saking baik itu kayaknya emang sabar banget rumahnya mah. Yang terlebih 3 ngomong sama saudaranya ngomong begini, umumin lagi dah, barangkali masih ada yang di jalan, diumumin lagi, saudara-saudara, marilah yang masih ada di rumah atau di perjalanan secepatnya mendatangi musola untuk
ngaji rutin mingguan, datang 4 orang. Jadi 7 orang dah tuh, rada mantep dah. 7 orang dihadapin sama kiai, sabar bisa tuh kiai. 7 orang, 3 orang pules. Tinggal 4 orang ya. Tinggal 4 orang, yang 2 puyeng palanya. Emang zaman corona begini, mana kagak rampung-rampung, diperpanjang terus, puyeng urusannya. 2 puyeng, tinggal 2 orang, yang 2 orang budek, habis urusannya. Emang ngaji gak gampang. Maka saudara, nih kalau dibiarin terus-menerus ngaji sulit, orang diajak ngaji susah, apalagi generasi muda suruh ngaji susah. Maafin aku ke depan dulu. Luar biasa ini, datang sendiri, ngindahin kursi sendiri, pulang sendiri, ini. Saudara, saya di mana saya ngomong tadi? Kalau anak muda nggak diajak ngaji kayak begini, lama-lama kita krisis iman di musola di masjid. Lama-lama krisis muadzin. Saya kadang-kadang suka nanya, adzan itu ibadah spesialis laki-laki. Perempuan nggak boleh. Perempuan maksimal qomat, itu pun kalau zamannya perempuan. Ini saya tanya laki-laki, bisa adzan semua? Bisa adzan semua? Ini kadang-kadang dia tanya begini, bisa adzan semua? Apa kata jawabnya? Gampang adzan Ustaz, gampang. Saya sering dengar adzan, sering dengar Ustaz. Sering dengar bisa, maka kagak. Jangan ambil dari suruh adzan awalnya cakep, tengah-tengahnya salah. Mana kenceng lagi? Hayya 'alas shalah, Allahu akbar. Kacau urusannya. Yang mereka latihan namanya mah. Makanya sesekali coba lomba adzan jangan bocah, apa? Kalau bocah TPA mah kan umum tuh lomba adzan. Coba lomba adzan Pak RT, bapak-bapak. Itu bunyinya macam-macam bunyinya mah. Yang kepala udah puyang namanya mah. Hati-hati. Ya kayak kalian masih anak-anak muda ngaji kan masih tajam. Kalau udah tua, udah pada tua-tua ngaji kan kurang tajam, pikirannya udah banyak. Makanya saudara, kalau orang jadi imam nggak dilatih bisa kacau juga. Coba masyarakat kerja bakti hari Minggu kelar dohor, selesai kelar kerja bakti dohor mau supaya pusatnya kagak ada. Yang biasa jadi imam lagi pergi, guru TPA lagi kondangan, nggak ada orang jadi imam. Biasanya pada dorong-dorongan masyarakat kita, betul-betul. Pada dorong-dorongan kata CRT begini, silakan jadi imam, silakan. Kata warganya, jadi pada dorong-dorongan jadi makmum. Kata CRT ngomong begini, lama amat rumahnya mah. Kamu kalau kagak mulai tidak kapan kelarnya sembahyang? Saya berani jadi imam, saudara. Saya berani, cuma kagak bisa. Kata RT. Makanya bapak aja yang dituju sama RT ngomong itu dia Pak RT. Saya bisa, cuma kagak berani. Yang berani nggak bisa, yang bisa kagak berani. Ini orang tanggung semua. Omong punya omong, yang bisa ngomong begini Pak RT. Pak RT kan berani, tapi kagak bisa, tapi berani Pak RT. Maju. Ntar bagaimana sembahyang? Tenang. Ntar kalau Pak RT salah, saya yang tegur. Kan boleh dalam sholat tegur orang. Iya juga ya. Biar jangan lama-lama di sembahyang. RT-nya maju. Kalau imam ada ilmunya, maju sebelum dia takbiratul ihram pasti lihat ke belakang. Stawu sufufakum wa'tadilu, lurus rapi-rapat. Lurus rapi-rapat. Itu imam ada ilmunya. Ini CRT tim maju doang, ilmunya kagak. Lihat ke belakang juga, manteriakannya lain. Siap. Kita mau upacara bae orangnya mah. Kata warganya begini, warganya bilang, selagu-lagunya dah. Ini nus sembahyang ini mah. Dia tarik. Emang beraninya ada, mantap.
Allahu Akbar. Cakep, beraninya ada. Baca iftitah lancar. Begitu baca Fatihah dikencengin padahal sembahyang dohor. Berarti ngaji di mana? Kenceng lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Belakang orang tahu negor. Subhanallah. Kata-kata juga. Apa salahnya Bismillah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanallah. Belakang tuh. Nanti kan mikir, subhanallah dia. Apa salahnya nih? Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Subhanallah. Lama-lama saya mikir, ini bisa dia. Lu berani dong? Dohor ini. Dohor kenceng apa kagak? Kenceng apa kagak? Kenceng apa kagak? Ayah ente lihat ke belakang, kalau dohor kenceng apa kagak sembahyang? Itu sembahyang juga sudah. Itu gara-garanya memang ilmunya kagak, berani doang. Maka di masyarakat hati-hati. Orang berani doang belum cukup kalau ada ilmunya. Makanya jadi RT jadi RT jadi RW, hati-hati. RT RW itu pahlawan loh saudara. Apalagi RT itu ujung tombak plus ujung tombok RT. Apa gue urusan masyarakat RT itu sampah berantakan. RT gimana RT gimana RT ini RT. Air kemana-mana. Kalau musim hujan genang kemana-mana. RT bagaimana RT gimana? Sampai urusan orang berantem RT semua saudara. Makanya Pak RT saya dukung, RT memang luar biasa. Saya pernah ada orang ngeluh, Pak Ustaz, saya sebenarnya udah kagak mau jadi RT, saudara. Enggak mau saudara. Mau dibeli sama masyarakat. Emang nggak maunya kenapa? Bini saya kagak mau jadi Bu RT, nggak mau. Cuma itu doang rasanya, gampang itu mah. Cari yang mau jadi Bu RT. Jadi itu aja. Hati-hati. Kalau ngaji nggak digalakin, maka nanti akan ada krisis iman, krisis sholat jamaah, krisis macam-macam krisis. Maka saudara, kendala yang menjadikan kita sulit orang-orang soleh dan salehah karena sulit, karena nggak mau ngaji. Yang kedua, apa yang menyebabkan kita sulit soleh salehah? Yang kedua, wal khirsu ala dunia, terlalu serakah urusan dunia. Serakah urusan dunia maknanya cari dunia sampai lupa kewajiban. Cari dunia enggak dilarang, bila perlu kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, banting tulang peras keringat, siang jadi malam, malam jadi siang. Silakan cari dunia, silakan kumpul sebanyak-banyaknya. Tapi ingat, kalau harta sudah terkumpul sampai nisab haji, berangkat hajinya. Harta sudah terkumpul sampai nisab zakat, bayar zakatnya. Ketika dia nyari harta, di sana ada halal ada haram. Halal ambil, haram taat. Itu walaupun dia kaya nggak serakah, walaupun dia siang malam kerja nggak serakah namanya. Tapi kalau ada orang cari dunia sampai lupa segala-galanya, ini kendala jadi orang-orang saleh. Kendala jadi salehah. Banyak bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf lahir batin, ada orang rumahnya miliaran, mobilnya ratusan juta, gajinya gede, bonusnya mantep. Ketika kita tegur, kayaknya bapak udah mantep banget dah, udah wajib haji banget dah ini. Harta kayak begini banyaknya, mobil ratusan juta, rumahnya miliaran, kenapa belum haji-haji? Jawabannya enteng banget Pak. Jawabannya begini, belum ada panggilan Pak Ustaz, belum ada panggilan. Bukan belum ada panggilan, budak loh mah. Itu harta sebanyak itu panggilan, betul-betul. Makanya saudara hati-hati. Cari dunia boleh, tapi serakah jangan. Cari boleh. Maaf, laki-laki mau cari istri, anak muda yang belum punya bini nih, cari istri, calon istri, cari yang cantik, minimal menurut kita, betul-betul. Jangan ngasal, ntar kalau ngasal, kagak pantas dibawa, jangan dibawa kondangan, dibawa takziah kagak pantas nanti. Nih hati-hati.
Lagi kalau kita nyari ngasal tadi cari nama teman kita, lo nyari diri merem, begitu jadi gitu. Makanya cari yang cantik boleh, tapi kalau semata-mata cari yang cantik jangan. Sebab kalau cuma asal cantiknya doang, kata diperhitungkan soleh apa enggak, itu jadi kacau urusannya. Betul? Hati-hati. Cari laki yang ganteng boleh, neng boleh. Tapi kalau semata-mata karena gantengnya jangan. Nih punya laki ganteng bener pelit ujian. Tapi kalau punya laki jelek pelit musibah namanya. Kebangetan berat itu urusannya. Serakah urusan dunia. Maka berhati-hatilah. Jangan sampai kita nonton TV lupa sembahyang, serakah urusannya. Betul? Kerja lupa halal haram, serakah urusannya. Main HP lupa segala-galanya, gembe urusannya. Dipanggil sama orang tuanya, neng, lagi tembak-tembakan rumahnya mah, bayang, HP urusannya. Yang kayak begini kacau bolok. Di Depok ini ada program bagus. Kalau maghrib sampai jam 9 malam itu jam belajar. Maka dihimbau masyarakat ini kalau sudah maghrib TV matiin. Tapi kalau TV saya matiin, Ustaz, anak saya pada nangis, Ustaz, lagi nonton TV pada nangis. Kalau bocah nangis matiin. Laki saya kesel, Ustaz, kalau dimatiin lagi nonton berita, matiin TV-nya. Ini kadang-kadang ada orang tegas banget, orang Sawangan, mantep bener dah, mama. Udah maghrib, TV matiin. Ayo belajar. Biar pada pintar belajar. Mak mau kemana? Nonton sinetron. Ini gimana ceritanya? Kalau kayak begini sulit urusannya. Makanya saudara, serakah urusan dunia. Memang dunia ini mempesona. Mohon maaf, laki-laki wajib cari nafkah, perempuan gak wajib cari nafkah, perempuan. Tapi cara makainya beda. Laki-laki wajib cari duit, tapi kalau duit udah dapet, makainya kagak bebas. Laki-laki ini pakai perhiasan boleh, tapi emas dilarang. Emas gak boleh. Emas gak boleh, sutra gak boleh. Walaupun ada sebagian fuqaha yang menyebutkan kalau sutranya campuran sutranya ya lebih banyak daripada sutra aslinya, itu sebagian membolehkan. Ulama fikih, kalau ulama tasawuf tetap tidak boleh. Jadi laki-laki wajib cari duit, tapi makanya nggak bebas. Laki-laki nggak boleh pakai emas. Kalau laki-laki mau pakai cincin boleh, tapi di bawah emas. Perak boleh. Laki-laki mah. Makanya yang nggak mau pada nikah ini jangan ikut-ikutan budaya-budaya orang barat, budaya-budaya penjajah, budaya-budaya kafir. Yani kalau nikah itu mereka saling masangin cincin, itu budaya orang kafir aslinya. Tapi karena muslim itu luas, Islam itu agama yang luas, boleh nggak kita ikutin? Boleh, tapi harus dikilah. Dikilah itu maksud apa? Direkayasa supaya halal. Caranya yang laki ngasih emas untuk perempuan nggak masalah. Tapi kalau istri perempuan ngasih ke laki-laki, syaratnya satu, jangan bagian dari mas kawin. Satu, memang pure itu adalah hadiah dari pengantin perempuan. Yang kedua, jangan emas, perak. Nah itu halal. Walaupun budaya ngikut orang barat, ngikut orang kafir, tapi halal. Hari ini Masya Allah, tabarakallah, banyak orang melanggar. Karena yang saya sedih, anak ustadz, kadang-kadang anak kiai lagi. Itu cincin dipakai emas semua, dipamerin begini semua. Padahal itu mungkar, saudara. Baca kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Syekh Mustafa Zahabi. Satu di antara tanda-tanda hari kiamat adalah ketika laki-laki imam sudah mulai pakai emas bermewah-mewah. Di laki-laki ini, anak-anak laki-laki hati-hati, boleh pakai hiasan, pakai cincin boleh, tapi nggak boleh emas. Bolehnya perak atau di bawah perak bang, cincin kawat boleh, aluminium silakan, tembaga, besi, seng silakan. Cuma laki-laki begitu terima gue ngapa? Laki-laki nggak boleh bermewah. Ada batasannya. Kalau perempuan memang boleh pakai emas,
Tapi jangan mentang-mentang boleh, pakainya lebay, jangan. Kalau tetangga kanan kiri rata-rata orang susah, pakai gelangnya jangan banyak-banyak. Karena bikin tetangganya pada sedih nanti. Orang sekarang makan aneh-aneh. Orang mau kondangan pakai gelang keroncong dipakai semua, mau ajar kondangan mah. Mau belanja kangkung doang ke warung. Belanja kangkung doang ke warung pakai gelang keroncong 12 dipakai semuanya. Nyampe ke warung, kangkung diambil, diangkat. Ini kangkung harganya berapa? Oh, kangkung harganya berapa ini harganya? Ini kan luar biasa ini. Ini menawar kangkung apa mau merek gelangnya? Yang tukang warungnya romnya kagak mau kalah, cuma 2.000 bos, cuma 2.000, senyum baik, cuma 2.000 bos, senyum baik. Emang giginya emas semua. Ini kalau begini udah kacau semua juga. Serakah urusan dunia. Yang ketiga, apa yang menyebabkan kita suci orang saleh dan salehah? Yang ketiga adalah wasyukhu bil fadli. Kalau ada kita punya penyakit wasyukhu bil fadli, pelit dengan kelebihan yang ada. Pelit dengan kelebihan maknanya, dia hartanya sudah banyak, sudah sampai ini tidak bayar zakat. Itu pelit dengan kelebihan yang ada. Orang sudah wajib haji, dia belum berangkat juga, lebih memilih dia beli barang-barang lain di luar urusan haji, maka ini urusannya pelit dengan kelebihan yang ada. Orang alim, orang punya ilmu disuruh ngajar kagak mau. Ini pelit dengan kelebihan yang ada. Orang gak pernah jamaah di musola di masjid. Makanya saya sering pesan, kalau pilih RT, pilih RW, pilih pemimpin lingkungan, usahakan pilih yang dekat sama masjid, yang dekat sama musola. Bukan rumahnya, maksudnya hatinya. Ya kalau rumahnya dekat dengan musola dengan masjid banyak, yang budek-budek baik urusannya. Subuh, emang kagak dengar subuh adzan? Dengar. Wong kadang-kadang jawab, ini muadzin, as-salatu khairum minan naum. Dia jawab, sadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Benar engkau muadzin. Cakep ajakan muadzin. Saya juga jadi saksi bahwa sholat lebih baik daripada tidur. Tapi aku mau tidur. Berangkat kagak. Makanya Bu, mohon maaf ya, kalau ada lakinya kok rada mudaan yang adzan tuaan di masjid di musola, bangunin ngapa lakinya Bu? Ini di masjid di musola kok yang adzan rumahnya anak muda angkatan tahun 45. As-salatu khairum minan naum. Nih, tuaan namanya makan. Karena rata-rata saya ke Jakarta saya sholat subuh jamaah sama juga rata-rata tua-tua. Setengah 4, jam 4 ada ya. Jam 4 itu bunyi itu mic, protok. Gitu kan? Alhamdulillah illahi ahyana ba'da mahamatana wa ilaihi nusyur. Ini kalau yang begini, ibu yang lakinya mudaan kok tegur nggak Bu? Bang, abang muda Anda, Pak, bapak muda Anda, agak pantas rumahnya mah. Kong Usman udah keguakan baik no. Pantasnya mah kalau beliau mah dikirkan apa duduk, abang yang adzan, berangkat sono. Walaupun telat berangkat sono. Laki jawab, ya dia mau orang tua mau kemana lagi? Begitu. Dia kagak datang. Ini juga serakah urusan. Dia termasuk pelit dengan kelebihan yang ada. Kalau ada orang mengatakan, saya kagak agak ke musola, sholatnya nggak jamaah karena nggak ada waktu. Ini sombong banget nih orang. Orang bisa nggak punya waktu sehari 24 jam, saudara. Hati-hati, pelit dengan kelebihan yang ada. Maka saya kagum anak-anak muda, di tengah mudanya masih bisa bagi waktu buat ngaji. Karena rata-rata anak muda kan pada bengal-bengal namanya mah. Ini mah alhamdulillah saleh dan salehah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, yang keempat.
penyakit yang nyebabin kita sulit jadi saleh-salehah. Yang keempat adalah warriya'u fil amal. Kalau dia beramal riya, hati-hati. HP ini musibah saudara. Ini HP bisa jadi musibah ini. Kalau nggak bagus-bagus kita megangnya. Orang sekarang ini kagak paham mana ibadah jahar, mana ibadah sir, mana ibadah syiar, mana ibadah yang bukan syiar. Ini hati-hati. Ngaji, ini tabligh akbar KBR ngaji, ini ibadah jahar, ibadah syiar. Ini boleh kelihatan orang, boleh disiarin, boleh pakai mic begini kedengaran kemana-mana. Bahkan ketika Anda jalan kemari, orang nanya mau kemana, boleh kita ngomong mau ngaji, begitu. Dia orang pada tahu. Syukur-syukur ngajak. Ayo kita ngaji, gitu. Ini ibadah syiar, Jumatan, ibadah syiar. Maka kalau ada orang masih nongkrong aja, berangkat, begitu. Ibadah syiar, haji syiar, umroh syiar, semua orang lihat. Tarawih syiar, puasa Ramadan syiar, zakat syiar. Itu boleh kelihatan orang asal nggak riak. Tapi ada ibadah dalam porsi syariah, ada ibadah yang bagusnya jangan kelihatan orang. Apa itu? Qiyamul lail, salat malam. Salat malam bagusnya jangan kelihatan orang. Cukup kita sama Allah yang tahu. Orang sekarang aneh, salat malam selesai, assalamualaikum, ambil HP, tulis status alhamdulillah, salat malam telah tertunaikan. Lagu apa begitu? Ada yang lagu-laguan bangunin orang, betul-betul. Mari di tengah ruku dan sujud saya jam 2.45 menit lebih 3 detik, sampai detiknya disebut. Saya berdoa dan membangunkan kawan-kawan, mari kita tahajud bersama. Yang kayak begini saudara tanpa sadar dia telah menyiarkan tahajudnya. Yang seperti ini kacau kalau sudah. Ini termasuk riya fil amal. Hati-hati. Kalau mau negor sholat tahajud sore-sore, ini kayak begini nih ngomong, mari sama-sama ntar sholat malam, ntar malam kita bangun sholat. Tapi kalau lagi sholat malam pakai negor orang, sama dengan dia sedang nyiarin ibadahnya. Imam Syafi'i dalam manakibnya, beliau menyebutkan, beliau ditulis dalam manakibnya apa? Beliau pernah satu ketika keluar malam, buka pintu, mau wudu, buka pintu, krek, bunyi itu pintu. Tetangganya ngomong, "Syuf, Imam Syafi'i satu sholil lail. Lihat imam kita, Imam Syafi'i mau salat malam." Beliau diomongin begitu, nggak jadi salat malam Imam Syafi'i. Beliau kembali tidur ke kamarnya, nunggu orang-orang pada merem. Orang-orang udah nggak ada yang melek, udah pada merem semua, udah tidur semua. Baru beliau ambil wudu salat malam. Kalau kelihatan orang menangis beliau. Ini kita karena nggak begitu, sholat malam pakai disiarin. Bahkan sholat malam nih, ditegakkan malam nih, paginya berangkat ke kantor. Temennya nggak ada yang ngomong apa-apa Pak, malah nyarin. Bapak Ibu lihat mata saya, lihat mata. Kayak ngantuk kan ya, ya. Semalam saya tahajud. Lagu apa sembahyang begitu disiarin? Ramadan syiar silakan, tapi Senin Kemis puasa atau puasa sunnah itu puasa yang sir, harusnya ibadah, nggak usah disiar-siarin. Ini mah teman-teman kagak ngomong apa-apa, dia tiba-tiba ngomong sama teman-temannya, ntar kalau makan siang jangan ajak saya lagi puasa. Lagu apa kalau begini? Nih hati-hati, ibadah sir, ibadah jahar sama sir, kita mesti bisa ngebedainnya. Yang terakhir yang kelima, yang menyebabkan kita sulit jadi orang saleh dan salehah, yang kelima adalah wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Kalau orang sudah punya penyakit mengagumi diri sendiri. Ulama menyebutkan mengagumi diri sendiri pengertiannya juga fanatik sama paham sendiri. Nganggap pahamnya paling benar, orang lain salah semua. Ini juga penyakit. Mohon maaf lahir batin. Umat Islam banyak macam ragamnya. Orang Sawangan asli itu orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Betul-betul? Biasa selamatan, biasa ratiban, rajaban, muludan. Biasa zikir. Orang kita mah apa be selamatan kok? Jual tanah biar cepat laku, selamatan. Tanahnya udah laku, selamatan. Ngejam pondasi, selamatan. Dinding udah tinggi tuh tembok, tinggal pasang kap, selamatan.
nempatin rumah baru selamatan, ulang tahun bocah selamatan, suami naik pangkat selamatan, ya, anak dilamar selamatan, besok mau hajatan selamatan, hajatan selesai selamatan, bila perlu geser lemari selamatan, gitu, selamatan baik. Ya nggak apa-apa, itu budaya bagus, sedekah kan. Nih, mohon maaf, tapi kan ada orang nggak mau begitu. Ada orang sembahyang tarawih 2-3, ada orang sembahyang tarawih 11, betul? Ya sudah, jalan aja ngapa? Gak usah panas-panasan. Ini ada masjid di kampung, sholat tarawih 23, pendatang gak cocok, diri masjid baru lagi, sembahyangnya 11 rakaat. Selesai 11 tarawih, usai naik podium ceramah, toa ngadep masjid sebelah. Ceramahnya cakep bener, saudara-saudara, jangan ikut-ikutan no sembahyang tarawih 23, ono bid'ah, sesat, neraka. Yang 23 denger lah, panas urusannya. Selesai assalamualaikum, apa katanya? Balas. Ustadznya naik, toa ada di sono, bilang saudara-saudara, jangan dengerin. No yang 11 rakaat, no yang sesat, neraka. Ada preman pulang dari pasar, lewat di samping masjid, ngomong temennya, untung kita kagak sembahyang tarawih. Ini neraka semua ini urusannya. Saudara, ada orang sembahyang rukunya begini nih, Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Itu umumnya kita, betul-betul. Tapi kan ada juga orang yang begini, Subhana rabbiyal azim, enggak pakai wa bihamdih. Ya udah, jalan baik apa? Itu kan sir juga, nggak usah kenceng-kenceng. Temennya beda, sengaja dikencengin. Ruku ngelirik lagi, Allahu akbar, Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Kira-kira tetangganya ngomel nggak? Marah nggak? Dia tadi balas lagi, Subhana rabbiyal azim tanpa wa bihamdih. Sembahyang juga. Makanya usah fanatik-fanatikan lah. Yang penting ngaji bagus, ilmunya nerap ya, amalin. Selesai. Ada segala macam ragam orang udah kayak begini ya sudah. Apalagi kalau sudah partai macam ragamnya banyak, pilihan wali kota banyak, segala macam. Kalau kita asal beda bentrok apa nyatunya? Maka saudara, sebagai kesimpulan akhir dari apa yang saya sampaikan malam ini, paling tidak Isra Mi'raj mengajarkan kita agar sholat kita koreksi lagi. Kalau orang sholatnya berkualitas, pasti saleh, pasti salehah. Adapun ada orang sholatnya bagus tapi masih ngomel laki tiap hari, yaitu sholatnya aja yang belum nerap namanya. Karena ada ibu-ibu model-model yang ngomong begini, Ustaz, saya kalau sehari aja ngomel laki, dada sesek. Ini kalau orang kayak begini, sholatnya kayak fungsi ini urusan. Atau laki, mohon maaf, yang laki-laki hati-hati. Kita jadi imam, Pak. Kita imam rumah tangga, hati-hati. Walaupun kita nggak sempurna, yang ada orang sempurna. Kita bukan nabi, bukan malaikat. Oke, walaupun kita nggak sempurna, belajarlah untuk bisa dikoreksi orang minimal. Kesimpulannya, saudara, kalau kita ingin saleh dan salehah, ini singkir, ini penyakit. Yang pertama adalah al-qana'atu bil jahli. Mari sama-sama jangan pernah kita ini tambah usia nggak tambah ilmu. Jadi jangan terima kebodohan terus-menerus. Kuncinya ta'lim, kuncinya ngaji. Yang kedua, mari sama-sama kita pastikan bahwa kita bukan termasuk orang yang serakah urusan dunia. Dunia wajib kita cari, silakan untuk kehidupan, tapi jangan pernah kita serakah. Serakah yang boleh kata Nabi cuma dua, serakah ilmu sama serakah mau jamaah, itu boleh. Asal ada ngaji di mana-mana dia datang, itu serakah ilmu boleh. Serakah jamaah boleh, tapi sayang kagak ada, sayangnya. Jarang lah ini urusan. Yang ketiga, hati-hati, usahakan kita ini jangan pelit dengan kelebihan yang ada. Yang keempat, jangan riak dalam kita beramal. Dan yang kelima, jangan fanatik buta. Sekarang banyak orang fanatik buta, sehingga belum lama ada berita, saya terima berita di daerah Yogyakarta, ada orang maulid baru serakal, ya Nabi salam alaika, serakal gitu. Ada sekelompok orang lalu membubarkan orang lagi maulid, tapi itu dua hal yang menyakitkan. Apa katanya? Apa ini?
Upacara apa ini? Ini nggak ada dalilnya, ini bid'ah, sesat, neraka, ini musyrik karena menyembah Nabi. Yang menyembah Nabi siapa, Pak Ul? Itu. Yang menyembah Nabi itu siapa? Akhirnya dua-dua ke niat jihad, ini niat jihad. Akan terjadi pertumpahan darah. Tapi ya, alhamdulillah bisa di tengah-tengahi oleh ulama setempat. Dan akhirnya dipanggil satu persatu, ternyata ujungnya karena perbedaan paham saja. Ini banyak orang beda paham, dirujing-rujingin, akibatnya kacau balau. Maka semoga yang hadir di sini keluarga besar Irama dan Forisba betul-betul kelak menjadi generasi yang saleh dan salehah. Salat kita berkualitas, ibadah di perjuangan kita berkualitas. Terima kasih, lebih dan kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membaca doa, saya mengajak ke seluruh jamaah yang mempunyai kelebihan rezeki agar mempersiapkan dalam rangka membantu dan mengembangkan dari Majlis Irama, dan juga mungkin nanti akan bersama dengan Forisba di lain waktu. Karena itu mohon bantuannya dan kesediaannya, ya berapapun nilainya, ya itu akan sangat berarti bagi anak-anak kita ataupun sahabat-sahabat generasi muda kita. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad sallallahu
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan mu'afi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana wa ilahana wa lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru fama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi udhina nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa 'amalan shalihan tadawwafina min badika shalihin. Allahumma ja'alna ya Allah min al-hadirin wal hadirat min ahli al-khair wa min ahli ilmi wal 'ilman wal barakah wa min ahli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah wa min ahli Qur'anil 'azim wa min sunnati min nabil karim wa husnil khuluqi wal adab wa tammin bi 'ilmin nafi'atin fid dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sebagai khadimul majlis Irama mengucapkan ribuan terima kasih kepada keluarga besar Porisba yang dikomandai oleh Ustadz Eko Handika yang sudah memberikan waktu untuk kami menyelenggarakan acara pada malam hari ini. Dan yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tokoh masyarakat di lingkungan Mushola Al-Madiyah, baik Bapak RT, Bapak RW, dan tokoh-tokoh masyarakat yang lainnya, terutama para asatidzah di lingkungan ini yang terus mendukung dari pengajian ataupun majlis Irama di setiap malam Kamisnya. Dan sebagai khadim pula menyampaikan permohonan maaf barangkali pada acara pada malam hari ini ada sesuatu yang kurang berkenan, baik sapaan, teguran, ataupun juga mungkin jamuan, yang mudah-mudahan itu bisa dimaklumi dan mohon pula dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sekian dari kami, insya Allah akan berjumpa lagi di jadwal-jadwal berikutnya. Pesan kami setiap malam Kamis, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sahabat semua, setiap malam Kamis di musola ini diselenggarakan majlis Irama. Jadi yang punya anak-anak remaja baik usia SD, SMP atau SMA, bahkan yang kuliah, bahkan bapak-bapak dan ibu-ibu pun kalau berkenan, kami sangat bahagia sekali bisa menemani kami untuk majlis di Irama setiap malam Kamis ba'da Isya. Ini saja sebagai himbauan dan ajakan dari kami. Dan terus kami berharap dukungan sampai ya kami ini benar-benar dan kita semua dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil
Begapa nggak mana? ليمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير Matis judes banget, sombong banget nih ibu. وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل Makasih banyak ya Bang Rian, sukses terus buat channel YouTube sukses terus. Bara aja, bara. Namanya Rian Channel atau Bara. Nggak jadi itu. Wawancara ini kemarin Itu nggak jadi. ini Ya Allah. Saya udah 12 tahun CP. Pas sih jam 11. Mas ya? Pas banget. Enggak malam banget. Ini jam berapa?